Oke, ini pembahasan soal simulasi OSNK Fisika SMA tahun 2023 bagian yang kelima. Oke, kita akan lihat dulu soalnya sebuah proyektil ditembakkan ke udara dengan kelajuan V0 30 meter per sekon sehingga memiliki jangkauan tembak maksimum. Peluru akan melewati dua titik yang tingginya H, ketinggiannya H ya maksudnya. Kemudian jika jarak dua titik tersebut adalah D yaitu 18 meter, maka ketinggian H adalah D titik meter. Oke, jadi ini tentang gerak parabola. Kita akan gambarkan dulu lintasannya. Misalkan benda tersebut ditembakkan dari tanah ya. Kita akan gambarkan misalkan ke sana sumbu X-nya yang horizontal, kemudian yang ke atas itu adalah sumbu vertikalnya. Jadi benda tersebut ditembakkan dari posisi mula-mula dari tanah, kemudian dia ditembakkan dengan lintasan bentuk parabola. Misalkan seperti ini. Nah, oke, jadi nanti benda itu akan melewati dua titik yang ketinggiannya sama-sama H. Misalkan titiknya adalah di posisi yang pertama di sini. Yang kedua, biar tingginya sama, berarti dia harus sejajar ya. Berarti ini ke sana sejajar, maka di posisi kedua titiknya ada di partikel itu atau benda tersebut ada di sini. Dan dua titik ini atau dua posisi ini masing-masing punya ketinggian yaitu H ya. Yaitu H, dan ini juga tingginya pasti juga H. Dan jarak horizontalnya pada saat mereka ketinggiannya itu di posisi H, posisi vertikalnya adalah H, ternyata jaraknya itu 18 meter. Jadi D-nya di sini sama dengan 18 meter ya. Kemudian ditembakkan dengan kecepatan awal V0 yang nilainya 30 meter per second. V0 sama dengan 30 meter per second, dan sudutnya di sini otomatis 45 derajat ya. Kenapa bisa tahu sudutnya 45 derajat? Karena di sini jangkauan tembaknya itu maksimum. Jadi benda yang bergerak parabola kalau dilemparkan dari permukaan horizontal seperti ini, dia akan mempunyai jangkauan ya, S-nya itu kan persamaannya kan V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa atau sin 2 theta ya. Jadi theta atau alfa itu sudut elevasinya dibagi dengan G. Nah, nilai ini akan maksimum jika nilai sinnya maksimum. Nah, nilai sinnya maksimum itu jika ya, kalau misalkan kita isikan sin itu akan maksimum jika nilainya sama dengan 1. Nah, sin yang nilainya 1 itu sama dengan sudutnya 90 derajat kan? Berarti 2 alfanya itu harus bernilai 90 derajat. Berarti alfanya harus bernilai 45 ya. Jadi asal usulnya seperti itu. Oke, kita akan hapus dulu bagian yang sini. Kemudian kita akan coba kerjakan ini. Yang kita cari di sini adalah ketinggian H ini berapa pada saat jarak D-nya itu 18 meter. Oke. Jadi salah satu idenya atau salah satu caranya kita akan pakai seperti ini. Kita akan cari dulu jarak maksimum yang ditempuh oleh si proyektil ini. Jadi jarak maksimumnya adalah dari posisi awal sampai dia kembali lagi ke tanah ya. Kita misalkan ini S max ya. Dan dengan menggunakan persamaan tadi, S max bisa kita cari, yaitu S max itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan sin 2 kali 45 ya, tadi sin 90 dibagi dengan gravitasi. Nah, V0 nya kita punya nilainya adalah 30 kan. Di soal kita tahu nilai V0 nya 30. Jadi ini 30 kuadrat dikali sin 2 kali 45 itu 90. Berarti sin 90 itu 1 dibagi dengan gravitasinya pakai 9,8 karena tidak disebutkan. Berarti di sini kita dapat 900 dibagi 9,8 ya. 900 dibagi 9,8. Nah, ini adalah nilai dari S max-nya. Kita biarkan dulu seperti ini. Oke, kita simpan dulu nilai S max-nya. Kemudian kalau kita perhatikan komponen atau bagian dari yang sisi sebelah kiri ini dan sisi yang sebelah kanan ini kan pasti sama ya, karena dia simetri kan, dia di ketinggian yang sama. Misalkan ini adalah X, yang kanan juga adalah X, dan yang dari tengah ini adalah D. Nah, kita bisa punya hubungan kan kalau kita perhatikan dari geometri bahwa X ditambah X ditambah D itu kan pasti S max ya, sama dengan S max. Berarti 2X plus D itu kan sama dengan S max. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai dari X-nya. X-nya itu berapa? Tujuannya biar kita tahu waktunya sampai ke atas ini berapa ya. Tujuan kita mencari nilai X itu. Berarti X-nya itu sama dengan S max dikurang dengan D dibagi dengan 2 ya. Atau kita tuliskan S max-nya adalah 900 dibagi 9,8 dikurang dengan D-nya itu 18, kemudian dibagi dengan 2. Nah, kita tinggal pencet kalkulator aja. Saya akan dapatkan nilai X-nya adalah
36,9. Nanti tolong kalau teman-teman mengecek angkanya coba di cross check ya, apakah betul 36,9 itu kalkulator saya menghasilkan angka seperti ini. Jadi 36,9 meter untuk X-nya. Kemudian yang bisa kita dapatkan setelah kita mengetahui nilai X ini adalah waktu yang diperlukan dari posisi bawah sini sampai di posisi H yang pertama ya, H yang di waktu awal. Maka kita bisa hitung dengan menggunakan komponen horizontalnya ya. Ingat gerak parabola itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, kita pakai yang horizontalnya yaitu X itu kan sama dengan V0. Ambil komponen horizontalnya yang ke arah sana berarti V0 cos ya. Ini adalah V0 cos 45 kemudian dikali dengan T kan karena dia GLB. V0 dikali cos 45 dikali T. X-nya sudah kita dapatkan 36,9 sama dengan V0-nya 30, cos 45 itu setengah akar 2 dikali dengan T ya. Kita coret 2-nya dengan 30 dapat 15. Berarti T-nya sama dengan, maka kita dapatkan T-nya 36,9 dibagi dengan 15 akar 2 ya. Sekon ini, 15 akar 2 sekon. Nah, akhirnya kalau kita sudah dapatkan nilai T, maka kita bisa dapat tuh nilai H-nya ya. Dengan mudah kita bisa pakai persamaan yang ke arah vertikalnya. Jadi H itu sama dengan, oke ini X ya. Kemudian kita cari H-nya yang terakhir. H sama dengan V0 dikali sin 45 dikali dengan T minus setengah dikali G dikali T kuadrat kan. V0-nya 30. Kemudian dikali sin 45 itu setengah akar 2 dikali T-nya adalah 36,9 dibagi dengan 15 akar 2 kemudian dikurangi setengah dikalikan 9,8 dikalikan 36,9 dibagi 15 akar 2 kuadrat ya. Dibagi 15 akar 2 dikuadratkan. Oke, ini tinggal kita selesaikan dengan menggunakan kalkulator karena diizinkan ya. Oke, kita sederhanakan dulu mungkin. Akar 2 dengan akar 2 bisa kita coret ya. 30 dengan setengah itu kan 15 ini. Kemudian 15-nya kita bagi dengan 15, maka habis. Berarti tinggal 36,9. Nilainya 36,9 dikurang dengan setengah dikalikan 9,8 dikalikan 36,9 kuadrat dibagi dengan 15 kuadrat dikali 2 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan kalkulator. Oke ya, setelah dihitung ternyata saya mendapatkan hasil 22,1 meter ya. 22,1 meter. Oke, nanti untuk perhitungannya silakan bisa di cross check lagi, tetapi ide yang bisa dipakai ya, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Atau kalau ada yang punya ide yang lain juga bisa digunakan ya, asalkan alur berpikirnya atau konsep yang dipakainya itu betul. Oke, sekali lagi kalau ada ide lain silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, dan jika pun ada kesalahan dalam mengerjakan soal ini, baik itu memasukkan angkanya dan sebagainya, tandanya, maka teman-teman juga bisa koreksi. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.